Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam video kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting sekali terkait dengan al-ikhtilaf, ya, perbedaan. Seringkali orang salah di dalam memahami al-ikhtilaf dan salah dalam mengklasifikasikan sebuah masalah. Mana yang disebut dengan ikhtilaf, mana yang tidak bisa disebut dengan al-ikhtilaf. Akhirnya karena tidak mampu mengklasifikasikan tentang masalah al-ikhtilaf, terjadilah suatu keributan, ya, masalah yang seharusnya kita itu saling menghormati karena itu adalah ikhtilaf, justru harus satu pendapat. Masalah yang harusnya kita ijma justru malah al-ikhtilaf, saling berbeda, boleh berbeda. Nah, ini adalah satu masalah yang cukup sangat penting ya untuk kita pahami bersama. Ini saya ambil dari kitab Atharul Khilaf Al-Fiqhi fil Qawaid Al-Mukhtalafiha karya Dr. Mahmud Ismail Muhammad Mash'al, ya. Beliau menyatakan bahwa al-khilaf atau al-ikhtilaf, karena beliau menyamakannya al-khilaf dan al-ikhtilaf itu sinonim. Secara istilah itu beliau menyatakan taghayyuru ahkamil fuqaha fi masailil furu', yaitu adalah perbedaan hukum dari kalangan ahli fikih dalam masalah-masalah furu' atau cabang, bukan masalah akidah, ya. Sawa'un kana dzalika ala wajhi taqabul, baik perbedaan itu dalam bentuk taqabul, saling bertabrakan, ya. Seperti ka'an yaqula ba'duhum fi hukmi mas'alatin bil jawaz wa yaqulu al-ba'du al-akhar fiha bil man'i. Seperti sebagian ulama menyatakan dalam satu hukum masalah itu adalah boleh, sebagian lagi mengatakan dalam masalah itu melarangnya. Nah, ini perbedaan dalam bentuk saling bertentangan. Au kana ala wajhi duna dzalik, atau perbedaan itu dalam bentuk bukan pertentangan. Ya, ka'an yaqula ahaduhum hukmu hadhil mas'alah al-wujub wa yaqulu ghairuhu hukmuha an-nadb. Seperti salah seorang ahli fikih menyatakan hukum masalah ini wajib, sedangkan ulama lain mengatakan hukum masalah ini adalah sunnah. Nah, wajib sunnah kan tidak ada perbedaan secara bertentangan. Nah, itu adalah disebut dengan al-ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu intinya perbedaan hukum yang dihasilkan oleh para fuqaha dalam masalah furu'. Dan al-ikhtilaf itu kalau kata Syekh Al-Awamah dalam kitab Adabul Ikhtilaf itu, ya, yang ini dalam kitab ya, Atharul Hadits kitab yang berikutnya itu adalah Adabul Ikhtilaf fi Masailil Ilmi wad Din, ya. Dia menyatakan bahwa al-ikhtilaf itu sebetulnya tujuannya sama, hanya jalan yang ditempuhnya itu berbeda. Ya, jadi ikhtilaf itu tidak menunjukkan adanya pertentangan sebetulnya secara hakikinya. Ikhtilaf itu hanya menunjukkan jalan yang ditempuh masing-masing oleh orang itu berbeda, namun untuk menuju satu tujuan yang sama. Nah, itulah disebut dengan al-ikhtilaf. Nah, Syekh Awamah di sini menyatakan majalatul ikhtilaf al-murad huna. Jadi majalat atau objek perbedaan pendapat yang dimaksud di sini itu, beliau mengatakan yumkinu hasru aqsamil hadithi fi thalathati jawanib. Jadi mungkin membatasi pembagian pembicaraan dalam masalah ini adalah dalam 3 aspek. Yang pertama adalah al-ikhtilaf fil adyan, perbedaan dalam masalah antar agama, seperti al-Islam, al-Yahudiyah, an-Nasraniyah, seperti perbedaan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Wa kadza at-tadayyun bi'adamiddin kal ibahiyah. Begitupun seperti orang yang tidak beragama yaitu ateis. Nah, ini perbedaan pertama, perbedaan yang terjadi antar agama. Yang kedua, perbedaan itu atsani al-ikhtilaf fi umuril aqaid, perbedaan yang terjadi dalam urusan akidah, kal qadariyah wal jabariyah, seperti antara qadariyah dan jabariyah, wal jahmiyah wal khawarij, juga sebagaimana jahmiyah wal khawarij. Tapi beliau kasih batasan, malam yaj'alhu ikhtilafuhu dakhilan tahtal al-qismi al-awwal. Selama perbedaannya itu tidak masuk ke dalam bagian yang pertama, itu masuk ke dalam perbedaan antar agama. Artinya iman kafir. Jadi yang kedua ini perbedaan dalam urusan akidah, tetapi tidak sampai mengeluarkan orangnya ke dalam kekafiran, ya. Seperti perbedaan antara Jabariyah, ya, Mu'tazilah dan seterusnya. Atsalits, perbedaan yang ketiga itu al-ikhtilaf fil furu' al-fiqhiyah, perbedaan yang terjadi dalam cabang-cabang fikih. Kal madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah, seperti perbedaan yang terjadi pada 4 madhab fiqih yang kita kenal, ya. Maka fal aqsamu thalathah, maka semuanya itu ada 3 bagian. Adyan wa firaq wa madzahib fiqhiyah. Jadi ada perbedaan adyan antar agama. Nah, ini perbedaan yang tidak boleh umat Islam itu saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu adalah perbedaan dalam masalah usulul i'tiqad, pokok-pokok keyakinan. Ya, nggak boleh kita berbeda tentang keesaan Allah, nggak boleh kita berbeda tentang
bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Gak boleh kita berbeda tentang bahwa Al-Quran itu kalam Allah dan seterusnya. Nah, ini adalah perkara usul i'tiqad, pokok keyakinan. Dalam masalah ini kita nggak boleh berbeda pendapat. Haram hukumnya berbeda dalam masalah al-i'tiqad. Nah, adapun yang kedua itu adalah perbedaan al-firaq al-islamiyah, kelompok-kelompok Islam, yang mana mereka membahas dalam masalah-masalah akidah, tetapi tidak sampai ke dalam tahap yang mengeluarkan mereka dalam keimanan, ya. Seperti perbedaan antara Mu'tazilah, Jabariyah, Asy'ariyah dan seterusnya. Kenapa? Karena yang kedua ini perbedaannya terjadi dalam furu'ul akidah, cabang-cabang akidah. Jadi masuk dalam masalah akidah karena perkara ghaib, tapi tidak masuk ke dalam perkara usul karena dalil yang dibangunnya tidak qat'i. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah perbedaan madhab fikih, seperti antara madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali dan seterusnya. Nah, beliau menyatakan wa yumkin tasmiyatul janib ats-tsani wa tsalits bi ibaratin ukhra adak al-ikhtilaf fi usulil Islam ma lam yukhrij 'anil millah wal ikhtilaf fi furu'ihi. Jadi bagian yang kedua dan ketiga yaitu perbedaan antara firaq Islam dan madhab fikih dengan ungkapan yang lebih dalam itu adalah perbedaan dalam pokok-pokok Islam yang itu belum mengeluarkan daripada millah, tidak mengeluarkan daripada agama. Jadi ini perbedaan terjadi dalam masalah furu akidah atau terjadi dalam bukan akidah ya, furu fikih. Nah, itu adalah perbedaan yang jaiz diperkenankan selama tidak mukhalif menyelisihi Alkitab, sunnah sahihah atau ijma atau qiyas al-jali. Nah, itulah ikhtilaf yang kita diperkenankan. Contoh ikhtilaf yang kedua, ikhtilaf antara firaq Islam ya, antara kelompok Islam atau perbedaan dalam cabang akidah yang tidak mengeluarkan ya daripada keimanan. Beliau mencontohkan ya seperti beliau di sini mengatakan dzalika anal umur al-ghaibiyah masalan ba'duha min usulil Islam allati la yajuzu al-khilafu fiha. Nah, di antara perkara gaib itu sebagiannya contohnya termasuk pokok-pokok Islam yang kita tidak boleh berbeda di situ, haram berbeda. Seperti keimanan terhadap malaikat, hari akhir, ya sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Wa ba'duha min juz'iyatil mughayyabat. Nah, tetapi sebagian perkara gaib itu termasuk cabang-cabang ya daripada perkara gaib. Ya, karu'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi azza wa jalla lailatal mi'raj. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada malam Mi'raj. Nah, ini termasuk perkara akidah ya, karena perkara gaib, tetapi bukan perkara usulul i'tiqad. Kenapa? Karena dalilnya itu tidak qat'i. Dan di sini memang secara kenyataan realitanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ibnu Abbas itu menetapkan atau menegaskan bahwa Rasulullah itu melihat Allah ketika malam Mi'raj secara langsung. Tetapi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha justru mengingkari hal itu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak melihat secara langsung Allah pada malam Mi'raj. Jadi dikatakan itu dalam perkara Mi'raj. Ya, dalam perkara yang lain juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu mengingkari bahwa mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Sedangkan selainnya dari kalangan sahabat selain Ibunda Aisyah justru menetapkan bahwa mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Nah, ini adalah perkara dalam urusan akidah karena itu gaib tetapi tidak sampai ke dalam usul i'tiqad. Kenapa? Dalil yang dibangunnya tidak bersifat qat'i. Perbedaan dalam wilayah ini selama dibangun oleh dalil yang sahih dan pemahaman yang mu'tabar itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Nah, kemudian kalau perbedaan yang ketiga, perbedaan antar madhab, itu udah jelas, itu perbedaan yang sangat diperbolehkan. Ya, kenapa? Ya karena secara dalil itu sendiri adalah secara tabiatnya memang membolehkan terjadinya perbedaan. Karena memiliki makna lebih daripada satu. Nah, makanya dalam kitab ini juga ya disebutkan. Nah, di sini dikatakan nah, jadi di sini ada perkara. Oh, ini dia. Jadi fakulu maqamat al-adila ala butlanihi aw syadza bihi
qailuhu 'anil ijma' aw 'anil jamaahir al-aktsariyah al-aghlabiyah min ulama'il muslimin salafan wa khalafan wa hadha ma yusammihi ulama'ul usul binudratil mukhalif. Jadi setiap apapun ya yang terdapat dalil yang membatalkannya atau yang menyimpang daripada ijma' atau menyimpang daripada mayoritas kebanyakan para ulama kaum muslimin salafan wa khalafan, ini disebut dalam ulama usul sebagai nudratul mukhalif atau syawadzuhum, hal-hal yang syadz, tidak boleh diikuti. Dan ini termasuk minal khilaf al-madhmum, termasuk perbedaan yang tercela. Dr. Wahbah Zuhaili juga mengatakan, amma al-adillah al-qat'iyah allati tadullu 'ala al-hukmi yaqinan wa qat'an bisababi qat'iyyati thubutiha wa qat'iyyati dalalatiha al-mustanbata minha kal Qur'an wa sunnah an-nabawiyyah al-mutawatirah aw al-mushtaharah fala majala aslan li ikhtilafil fuqaha fil ahkamil mustafadati minha. Jadi adapun dalil-dalil qat'i yang ditunjukkan kepada hukumnya secara meyakinkan dan pasti disebabkan kekot'ian subutnya dan kekot'ian dalalah yang diambil daripadanya, yang digali darinya, seperti Quran, sunnah mutawatir atau masyhur, maka tidak ada ruang sedikit pun untuk terjadinya perbedaan fuqaha dalam hukum-hukum yang diambil darinya. Jadi perbedaan furu itu hanya terjadi pada dalil-dalil yang dhanni. Adapun pada dalil yang qat'i baik secara subut ataupun dalalah itu tidak boleh ada ruang perbedaan pendapat. Nah, oleh karenanya perbedaan pendapat yang lahir daripada dalil yang dhanni seperti masalah tawasul, masalah istighotsah, ya, masalah isbal, itu adalah perbedaan yang sa'igh, diperbolehkan. Kenapa? Karena dalil yang lahirnya adalah dalil-dalil yang sifatnya dhanniyat sehingga memunculkan makna yang beragam. Maka memastikan satu pendapat yang benar dalam masalah furu'iyah seperti ini adalah sebuah kebodohan dan penyimpangan daripada tradisi para ulama yang sudah diturun-temurunkan. Oleh karenanya penting nih, dalam masalah dalil qat'i kita nggak boleh berbeda. Tapi dalam masalah-masalah dhanni itu terbuka ruang sangat lebar untuk terjadinya perbedaan pendapat. Asal metodologi yang dibangun dalam mengeluarkan hukum itu haruslah mu'tabar. Tidak boleh menyimpang daripada kaidah yang telah digariskan dan ditetapkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab.